Ya, kali ini kita akan membahas mengenai operasi file. Materi yang akan dibahas pada operasi file dimulai dari pengenalan apa itu file, kemudian file handling dengan cara membuka file, membaca file, menulis dan menutup file. Kemudian juga ada mode operasi file lainnya yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Dan bagaimana menangani error ya, atau error handling jikalau pada saat dilakukan operasi file ya. Oke, untuk perlu dipahami adalah apa itu file? File itu adalah sekumpulan data yang disimpan dalam suatu media penyimpanan yang bisa berbentuk hard disk, SSD, dan media lainnya. File itu digunakan untuk menyimpan data secara permanen dan dapat diakses dan digunakan kembali di masa yang akan datang. Operasi file itu sangat penting dalam pemrograman ya, untuk menyimpan dan mengambil data secara efisien. Kemudian ada beberapa jenis file yang bisa dilakukan di dalam pemrograman bahasa C. File teks, .txt, .csv, kemudian file biner, file yang berisi data format biner, tidak bisa dapat langsung dibaca oleh manusia, maksudnya tidak bisa dibaca langsung dengan menggunakan notepad, dan dia harus ada suatu aplikasi tertentu yang bisa membacanya. Filenya itu adalah file .exe, file .dpg, dan .dat ya. Kita mulai dari bagaimana cara membuka file ya. Membuka file dimulai dengan fungsi fopen ya. Fopen itu adalah perintah untuk membuka file ya. Dia harus dilakukan atau menggunakan mode akses ya. Mode aksesnya itu berupa baca atau read, tulis write, dan atau append atau tambah ya. Nah, dimulai dengan kita tulis file besar seperti ini, nama file pointernya, ini boleh nama apa saja boleh. Kemudian file pointer dan dibuka filenya example.txt dengan mode operasi read ya. Perintahnya adalah fopen, kemudian menutup file ya. Menutup file setelah file digunakan, kita close dengan menggunakan perintah fclose dan di pointingnya ke file apa. Nah, sebelah kanan ini adalah contoh pemrograman ya. Dimulai dengan perintah fopen, membuka file example.txt, kemudian baca read ya. Kemudian di close ya. Oke, sekarang kita coba mensimulasikan dari membuka file dan menutup file ya. Kita sudah siapkan di sini beberapa filenya yang untuk bisa dilakukan untuk bisa dicoba ya. Nah, di sini saya menggunakan online GDB ya. Online GDB ini adalah suatu online compiler yang bisa dijalankan secara online. Kita coba jalankan run. Nah, dia tidak ada pesan error ya. Tidak ada pesan error, file tidak dapat dibuka. Kenapa? Karena filenya ada. Di sini filenya. Sekarang kita coba delete. Ya. Kita buka delete, filenya tidak ada. Coba kita baca. Nah, file tidak dapat dibuka karena dia menghasilkan 0, artinya tidak ada. File tersebut tidak ada. Makanya dia memberikan pesan error, file tidak dapat dibuka. Oke, lanjut ke menulis file. Ya, kita menggunakan fwrite. Fwrite ini digunakan untuk menulis data biner. Contohnya ada sebelah kanan ya. Dimulai dengan file pointer, kemudian char buffer adalah isi data biner yang akan diisi ke dalam file ya, yang akan ditulis di dalam file. Kemudian size underscore t itu dia adalah tipe data yang untuk menyimpan atau untuk menampung ukuran objeknya ya, objek dari data biner yang akan ditulis ya. Dari sini size t ini adalah untuk menyimpan nilai tanpa risiko overflow. Maksudnya apa?
Kita bisa menyimpan ukuran objeknya itu yang besar dengan ya kalimatnya tidak hanya ini adalah data biner tapi bisa cerita ya macam-macam itu bisa kita simpan di dalam size underscore t ya itu tipe data yang cukup besar. Kemudian dengan nama variabel bytes written ya. Tipe datanya size t, variabelnya adalah bytes written. Jumlah byte yang ditulis ya ke dalam file. Nah, kita mulai dulu dengan app open example.bin ya. File binner yang akan kita buka. Ya, di sini ada WB adalah write binary. Write binary itu adalah kita menulis data biner ya, data biner. Nanti di sini dia akan membuat file baru ya. Dia akan selalu membuat file baru karena WB itu akan fungsinya akan membuat file baru. Kalau ada file sebelumnya dia akan membuat yang baru. Kalau tidak bisa dibuat dia akan memberikan pesan error file tidak dapat dibuka. Kemudian menulis data biner tersebut ke file ya dengan menuliskan fwrite ya, buffer. Buffer di sini adalah data biner yang akan ditulis ke dalam file. Kemudian size of char ya, itu adalah ukuran ya, ukuran dari elemen data biner yang akan ditulis yang satuannya dalam bentuk byte ya. Kemudian size of buffer itu adalah jumlah elemen yang akan ditulis ya. Nah, ini juga dalam bentuk buffer. Kemudian file pointer mempointing ke file apa yang akan ditulis. Dalam hal ini adalah example.bin. Nah, kita dibikin namanya variabelnya adalah file pointer. Kemudian printf adalah byte yang akan ditulis. Jadi jumlah byte yang akan ditulis itu adalah jumlahnya berapa. Kemudian di close dengan close. Oke, kita coba mensimulasikannya dengan contoh 2. Nah, di sini kita run ya. Bytes yang ditulis adalah 23, artinya ada sejumlah byte ini. Ini saya delete dulu ya. Jadi kita anggap .bin-nya tidak ada. Jadi write itu akan membuat file baru. Seperti ini contohnya. Saya run ya, filenya tidak ada sama sekali. Saya run. Nah, dia akan membuat file baru, file example.bin. Yang akan ditulis adalah example dan di dalamnya ini adalah data biner sampai titik ya. Karena di sini saya bikin sampai titik ya. Nah, yang merah-merah ini adalah penutupnya dari data biner tersebut ya. NF file dari data biner tersebut. Jadi ditulis sampai titik merah sini ya. Kemudian bagaimana menulis data teks dengan format tertentu ya. Yang kita gunakan di sini data teks berarti ditulis dalam file teks ya. Dalam hal ini adalah app open example.txt ya. Di sini ada tulisannya. Kemudian mode operasinya adalah write. Yang perlu diingat adalah dia menulis write itu dia akan membuat file baru, selalu akan membuat file baru ya. Beda halnya dengan append ya. Jadi itu perlu diingat ya. Kemudian dia akan menulis char, ini adalah tipe datanya char, kemudian variabelnya adalah name, isinya John, integer, variabel age, isinya adalah 30. Kemudian printf, file pointer, dia akan memointing di mana akan ditulisnya, di file apa. Kemudian isinya adalah name, namanya adalah nama si John, kemudian age 30, seperti itu ya. Kemudian ini yang sebelah kanan adalah menulis data string. Ya, sama juga seperti dengan data teks ini, cuman dia membedakan adalah dia hanya menulis string ya. Tidak digabung seperti ini ya, tidak digabung dengan string dan integer. Kalau kita ingin menggabungkan string dan integer, kita harus modelnya menggunakan printf ya. Tapi kalau hanya menulis string, kita menggunakan puts ya. Itu perbedaannya. Nah, di sini sama-sama menggunakan mode operasi w. Tapi di sini dia this is a line of text. Ya. Jadi dia hanya menulis string, tidak ada integer di sini. Nah, kita akan coba kedua contoh ini ya.
Nah, dia akan menulis seperti ini ya. Kalau ini karena dia menggunakan printf ya. Di sini printf, kemudian ada name, ada age ya. Jadi tulisnya dia akan menulis ke dalam example.txt seperti ini. Dipisahkan dengan spasi karena di sini saya juga pakai spasi ya. Sini ada spasi. Nah, kemudian bagaimana saya ingin menulis hanya data string saja ya. Kalau saya string saja saya tidak menggunakan printf tapi menggunakan fputs ya. Fputs. Kita menggunakan itu. Kita ambil contohnya dari sini ya. Kemudian kita copy ya. Kita jalankan. Nah, perlu diingat ya, write ya akan membuat file baru. Sebelumnya isinya adalah seperti ini akan hilang ya. Dia akan membuat yang baru. Kita run. This is a line of text ya. Jadi dia hanya menulis string. Di sini tidak ada integer. Ya. Hanya string. Ya. String. Yang ini. Jadi perlu diingat ya. Printf itu string dan integer ya. Dan data-data lainnya bisa ditulis ya. Tapi kalau fputs itu hanya string. Fputs s-nya itu adalah string ya. Kemudian bagaimana membaca data biner ya. Membaca data biner kita menggunakan fread ya. Di sini kita sama yang membaca dimulai dengan file pointer, kemudian char buffer ini adalah uh, tempat variabel akan menampung pembacaan data tersebut ya. Kemudian size adalah tipe datanya yang untuk byte yang akan dibaca ya, dalam variabel byte yang akan dibaca. Kemudian dia akan membuka fopen dengan example.bin, dianggap file.bin-nya sudah ada ya, yang kita harus ada. Kalau belum ada nanti dia akan menulis file tidak dapat dibuka. Ya, kemudian membaca data biner ya, dengan menggunakan perintah fread ya. Buffer itu adalah tempat tadi variabelnya yang akan data yang akan dibaca itu disimpan di dalam buffer. Kemudian size of itu adalah dalam byte, size of buffer juga dalam byte, dan file pointernya file yang akan dibaca. Nah, byte yang akan dibaca tadi seperti sebelumnya itu jumlahnya 23 dan yang akan dibaca juga harusnya 23 ya. Kecuali kita kurangkan ya. Misalnya seperti ini ya. Nah, ini adalah RB, read binary ya. File binary-nya adalah ini, yang isinya adalah ini. Sampai titik ya. Kemudian kita coba jalankan. Nah, bytes yang terbaca adalah 23 ya, sampai titik. Seandainya titik ini saya hilangkan, maka bytes yang akan terbaca menjadi 22 ya. Nah, seperti ini. Jadi jumlahnya adalah 22. Ya. Demikian. Kemudian bagaimana membaca data teks dengan format tertentu dan membaca satu baris teks. Nah, ya, di sini ada satu baris teks. Kemudian ada data format tertentu, ya. Kalau dia dipisahkan seperti ini ada persen %s dan persen %d, ya. Tadi sebelumnya kita kalau menulis menggunakan fprintf, kalau ini dengan menggunakan fscanf ya, fscanf. Ya. Untuk membaca, ya, perantainya adalah fscanf. Dia akan membaca persen %s, persen %d, ya. Di sini persen %s-nya dia adalah string var. String var ini akan menampung 50. Ya, 50 karakter. Kemudian integer akan membaca jumlah integernya ya, apa data integernya dengan menggunakan integer var.
string, %s, integer, %d. Nah, bagaimana nanti dia akan membacanya? Kita lihat nanti ya. Kita coba jalankan dulu. Nah, example isinya sudah seperti ini. Ya. Dia hanya bisa menampung, example sudah datanya string. Sedangkan yang kita mau baca adalah gabungan data string dan integer. Kita coba hasilnya seperti apa. Nah, seperti Anda lihat, string %s di sini, kemudian spasi integer. Dia hanya membaca this dan dia hanya membaca this. Jadi dia hanya membaca this sampai sini aja. Terpisah dengan spasi. Nah, kalau misalnya saya gabung ini semuanya, this line of text, kira-kira dia akan membaca semuanya. Akan membaca semuanya ya, harusnya ya. Tuh, digabung dibaca sampai titik. Ya, jadi dia membaca sekumpulan data string ini dia sampai titik. Kemudian kalau saya baca, saya pisahkan dengan spasi, saya isi dengan angka 5. Kira-kira angka 5-nya terbaca nggak ya? Nah, itu ya. Jadi angka 5-nya membaca sebagai angka atau data integer. Ya. Dipisahkan dengan spasi. Kalau saya masuk ini, kalau supaya nggak tidak membingungkan, saya bilangkan titiknya ya. Jadi ini adalah data string, kemudian ini adalah data integer. Ini adalah membaca data dengan format teks tertentu ya. Di sini string, kemudian di sini integer. Kita run ya. Nah, integernya adalah 5. Stringnya adalah this is a line of text. Kalau misalnya saya bikin 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah integernya ya. Kita jalankan lagi. Nah, seperti ini hasilnya ya. Oke. Kemudian kita mau mencoba lagi yang lain. Membaca satu baris teks. Satu baris teks. Dari example.txt.read itu masih dari file yang sama. Kemudian dengan menggunakan app-get, tadi app-puts ya. Ini app-get, S-nya adalah string. Ya, ditaruh di dalam variabel buffer yang jumlahnya 100. Size of dalam byte. Kemudian file apa? Baris %s. Nah, dia masalahnya akan membaca semuanya atau bagaimana? Nanti kita lihat ya. Kita coba dia membaca batu baris teks dengan menggunakan app-gets ya. Di sini app-gets. Coba kita lihat hasilnya seperti apa ya. Nah, jadi yang dibaca adalah satu baris. Ya. This is a line of text 1, 2, 3, 4, 5. Spasi juga terbaca ya. Spasi dibaca sama dia. Di sini hasilnya jadi spasi. Jadi dia menganggap 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah string. Ya, jadi itu string. Bukan data integer. Walaupun 1, 2, 3, 4, 5 itu sebenarnya adalah numerik. Tapi di sini dia menganggapnya sebagai string. Ya. Jadi dia menganggapnya sebagai string. Karena kita menggunakan app-gets di sini ya, app-gets ya. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau ingin membedakan suatu data format tertentu, kita menggunakan app-scan app. Tapi kita membaca satu baris, itu ya satu baris itu akan dianggap sebagai data string. Termasuk kalau ini misalnya numerik. Oke. Kemudian bagaimana dengan mode operasi lainnya? Seperti append. Append itu adalah menambah. Menambah itu adalah dengan harapan filenya ada. Tapi kalau tidak ada, dia akan membuat file baru. Dalam hal ini kita anggapnya file ada. Ya.
Nah, kita mencoba menjalankan menambah append seperti ini ya. Kita tambah dengan mode operasinya adalah A. A itu adalah append. Kemudian fputs. Fputs itu adalah ingat, fputs itu menambah satu baris string. Ya, menambah satu baris string. Kita tulis dengan menambah baris baru ke file. Ini adalah yang akan ditambah. Jadi dia akan menambah di bawahnya biasanya, ya. Karena append itu menambah berikutnya ya. Kemudian bagaimana dengan append plus ya? Ini saya bikin dua sekaligus ya. Kalau append plus itu dia bisa membuka untuk membaca dan menulis. Jadi bisa dibaca dan menulis. Menambahkan konten di air file juga ya, sama ya, karena di append adalah bisa menambah. Nah, di sini ada tulisannya A+, kemudian fputs ya, fputs. Dia bisa menulis, kemudian dia bisa membaca juga dengan menggunakan fgets. Ya. Fgets ditaruh di dalam variabel buffer, kemudian di print, dicetak, kemudian baru di close. Nah ini ya, A+ itu dia bisa membaca dan bisa menulis. Sedangkan kalau append dia hanya bisa menulis. Ya. Dia hanya bisa menulis. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah ini contoh programnya, contoh program 8 ya. Menambah data append. Nah, kita lihat ya, ditambah di dalam file example.txt. Di sini adalah example.txt. Ini adalah data sebelumnya. Kalau ditambah dia akan menambah di line berikutnya ya. Di line berikutnya. Oke, karena di sini line berikutnya. Berikutnya kan ada, ini ada line 1, line 2 ya. Dia akan menambah di line 2. Data yang ditambah adalah tulisan ini, menambah baris baru ke file yang ini dia. Kita coba jalankan. Nah, jadi di sini menambah baris baru ke file. Kemudian di sini kan di sini adalah /n, maka dia akan membuat line baru. Makanya di sini ada namanya line ketiga, tapi kosong ya. Nanti akan ada ketikan baru, kita bikin lagi di sini bisa. Kita coba lagi run, nanti dia menulis di line ketiga. Nah, dan seterusnya. Kalau kita tulis lagi sampai line keempat juga. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Nah, bagaimana dengan yang A+ ya? A+ itu dia, append plus itu dia bisa membaca dan menulis. Kita coba lihat hasilnya seperti apa. Ya. Kita delete dulu di sini, kita anggap belum ada ya. Dia kita harapkan dia adalah menulis dulu, fputs dulu ya, fputs dulu, dia menulis dulu, baru dia fgets membaca. Kita run. Nah, jadi dia menambah dulu menambah ke baris baru ya. Kemudian dibaca dari atas sama bawah. Nah, munculnya adalah seperti ini. This is a line of text 1 2 3 4 5, kemudian menambah baris baru. Sesuai yang dibacanya di sini. Ya. Jadi dia bisa membaca dan bisa menulis ya. Bisa membaca dan menulis. Kemudian ada nama lagi read plus, ada write plus. Read plus itu membuka file dan membaca dan menulis. Jikalau file tidak ada, dia akan membalikan null. Null itu artinya file tidak dapat dibuka. Nah, perbedaan read plus dengan write plus ya. Kalau read plus itu tidak ada file, dia tidak akan dibuat. Tapi kalau ada write plus itu, kalau tidak ada file, dia akan dibuat baru ya. Jika file yang sudah ada, konten yang lama akan terhapus. Itu write plus ya.
Itu perbedaannya. Kita coba ya. Kalau agak terlalu cepat, nanti bisa diulang lagi, ya, diikuti. Nah, ini kita coba ya. Dia membaca, read plus. Karena filenya ada, ini berarti bisa dibaca, ya. Jadi bisa dibaca. Oke. Selalu dimulai juga dengan app open, kemudian wadah operasinya adalah R plus atau R plus. Dia bisa ditulis ya dan dibaca. Kita coba dijalankan ya. Nah, isi file sebelum ditulis, tulisannya adalah this is a line of text. Ya. Jadi dia membaca satu baris dari file tersebut. Filenya apa yang ini? Yang ini. Ya. Jadi dia menggunakan AppCatch. Ya. AppCatch. Isi file sebelum ditulis adalah isinya apa? Ya, isinya apa? Yang belum ditulis adalah ini. Kemudian menulis teks baru ke file dengan file pointer ya, seperti ini ya. Menulis teks baru ke file ya. Di sini ada titik ya. Menulis teks baru ke file. Mungkin ini saya perlu delete dulu ya supaya. Jadi sebelumnya seperti ini ya. This is a line of text ya, example.txt-nya seperti ini. Nah, nanti setelah dia baca isinya apa, kemudian dia akan menulis yang ini ya ke dalam file pointer dengan menggunakan fputs. Ya. Prinsipnya sama sebelumnya, sama seperti sebelumnya. Nah, ini adalah isi yang terbarunya ya. Ini adalah isi yang terbarunya. Yang ini yang sebelumnya. Jadi sama aja prinsipnya, cuman bedanya adalah R plus itu atau R plus itu dia bisa membaca dan bisa menulis, hanya dia tidak bisa membuat file baru. Ya. Sedangkan kalau write itu dia bisa membuat file baru dan tapi ya kalaupun ada konten sebelumnya itu konten sebelumnya juga akan hilang. Nah, kita coba. Seperti ini kita copy dulu. Ya. Kita jalankan. Nah. Nah, ini saya hapus dulu ya supaya bisa ada perbedaannya. Jadi isi example-nya adalah seperti ini ya. Kita coba jalankan. Isi file setelah ditulis adalah menulis teks baru. Nah, yang sebelumnya udah terhapus ya. Jadi yang sebelumnya sudah terhapus. Ya. Isi file setelah ditulis jadi seperti ini. Ya. Jadi karena dia fungsinya adalah write ya, berarti dia outputs ya. Kita menulis outputs, menulis file itu ke file yang sudah ada ditulis dengan menulis teks baru ke file ya, seperti ini. Pada saat dibaca ke buffernya ya dengan menggunakan app-get, hasilnya menjadi seperti ini, menulis teks baru. Jadi yang sebelumnya hilang. Gitu. Ya. Ini dengan menggunakan write plus ya. Nah, kemudian bagaimana cara menangani jika terjadi error? Ya. Contohnya itu dengan menggunakan Peror ya. Peror itu adalah program error. Ya. Program error itu untuk menampilkan suatu kesalahan, pesan kesalahannya, bahwa filenya bisa saja ada, tapi tidak bisa dibuka. Ya, jadi bukan tidak ada, tapi tidak bisa dibuka. Entah itu korup, entah itu punya problem hal lainnya. Ya. Jadi ada tulisan error seperti ini ya.
Jadi ini salah satu misalnya kita ingin mengecek pada saat kita menggunakan app open, perintah app open kita buka dengan mode operasi hanya adalah R atau read ya. Pada saat kita buka, file ini ada, tapi pas lagi dibuka error ya. Bisa jadi itu kemungkinan filenya ada corrupted ya. Atau bisa juga filenya tidak ada ya. Tapi kalau dia berhasil dibuka tidak ada pesan error ini, namanya error ya. Tadi di sini akan memberitahukan pesan kesalahan. Kita coba ya. Nah, ini di contoh 12 ya. Kita anggap filenya memang tidak ada. Non-existent file txt ini saya nggak buat ya. Sama sekali saya tidak buat. Kita coba apa yang terjadi ya. Nah, di sini dia akan memberitahukan no such file or directory. Jadi tidak ada file atau directory yang terkait dengan file yang mau dibuka ini. Jadi ada statusnya ya. Itu kegunaan dari error. Nanti kita lihat apa bedanya dengan error ya. Error itu file error, kalau ini program error ya. Nah, ini error ini adalah file error ya. Biasanya, nah ini dia ada filenya, tapi pada saat dilakukan pembacaan ada error ya. Filenya ada, tapi terjadi error ya. Kalau program error dia mengecek apakah filenya ada atau tidak ada ya. Itu dari perbedaan yang paling utama. Di sini error file pointer, dia mengecek itu ya. Kita coba jalankan example.txt ya. Seperti itu ya. Nah, di sini example.txt-nya ada ya. Jadi kemungkinan tidak terjadi error ya. Error writing to file bad file descriptor. Nah, di sini dikatakan mencoba menulis ke file yang dibuka dalam mode membaca. Jadi ini fungsinya read. Ya, fungsinya adalah read. Tapi dia mencoba menulis ke file yang dibuka, tapi modenya mode read, ya nggak bisa ya. Kalau mode read dia harus read apa? Read plus ya. Read plus atau append ya, atau ya macam-macam. Dia hanya ingin menulis tambahkan karakter A. Ya, menambahkan karakter A. Error writing to file. Ya, jadi filenya tidak bisa ditulis. Bad file descriptor. Ini maksudnya bad file descriptor. Jadi dia penulis tapi dengan mode membaca nggak bisa ya. Kalau menulis mesti pakai write. Ya, seperti itu. Kemudian deteksi akhir file dengan FEOF ya. FEOF itu end of file ya. End of file untuk mengecek apakah file tersebut punya batasan end of file ya. Itu dia ya. Kita coba. Coba kita running ya. Nah, yang Batai bacakan adalah example ini. Sampai titik. End of file-nya di mana? Di baris kedua. Makanya namanya end of file reach. Di sini dikatakan end of file reach. Artinya dia sudah mencapai di baris kedua. Itu adalah ujung dari file tersebut. Ya, seperti itu ya. Jadi dia mengecek apakah sudah mencapai akhir file. Kalau sudah mencapai end of file reach. Kalau dia tidak ada, error reading file. Kemudian di close, selalu di close ya. Kalau di open, jangan lupa di close file pointernya.
Nah, sekarang kita coba yang lebih agak kompleks ya. Program ini adalah membaca data nilai file mahasiswa ya, yang berisi nama dan nilai, dan dia dibatasi dengan tanda pagar ya, Badu tanda pagar 80, Andi tanda pagar 90 ya, seperti itu ya. Jadi dimulai dengan membaca dari file, kemudian menghitung average-nya. Kalau 80, average-nya berarti 80 tambah 90 tambah 70 dibagi 3, itu adalah average-nya ya. Nah, di sini kita deklarasikan dulu fungsinya apa di atas. Ya, fungsinya berikutnya itu adalah yang ini, untuk menghitung, menampilkan rata-rata. Ini adalah menghitung rata-rata nilainya. Kemudian ini untuk membaca datanya ya. Membaca datanya dengan mode operasi R. Ingat di sini R ya. Kemudian kita mesti menggunakan fscanf. Kenapa? Fscanf itu untuk membaca data format yang berbeda. Di sini ada string, dan di sini ada integer ya. Jadi dia karena ada yang berbeda ya. Nah, dia dipisahkan dengan tanda pagar. Yang sebelumnya kita contohkan itu dia dipisahkan dengan spasi. Kita bisa juga dengan menggunakan tanda pagar ya. Dengan format demikian ya. Persen di sini ya file pointer, koma, di sini adalah formatnya ya. Formatnya ini saya jelaskan di berikutnya, di sini ada ya. Nah, ini namanya format specifier-nya. Ini membaca string hingga karakter pagar ditemukan ya. Hingga karakter pagar ditemukan yang ini nih ya. Setelah karakter pagar ditemukan, maka itu dianggap adalah data string ya. Kemudian karakter yang berikutnya adalah pagar ini untuk sebagai pemisahnya. Kemudian persen D adalah angkanya ya. Dan garis baru ya, maksudnya line baru ya, membaca line berikutnya ya. New line untuk membaca line berikutnya. Nah, ini adalah format specifier. Jadi ada tanda topi seperti ini ya. Membaca string hingga karakter pagar. Hingga karakter pagar ditemukan. Karakter pagar yang ini kan pemisahnya itu ya. Kalau kita bikin karakter apa lagi? Mau bikin karakternya karakter, saya ganti dengan karakter bintang, asterik. Ya, yang ini asterik kita ganti, ini dengan asterik juga bisa. Sampai ketemu asterik ya bisa juga. Jadi pembatasnya adalah asterik ya. Kalau sini kita pakai pembatasnya adalah pagar ya. Kita coba ya. Jadi isinya adalah filenya mahasiswa.txt, isinya ada Badu, Rudi, dan kawan-kawan ya. Seperti itu. Nah, ini ya. Kita copy. Kalau kita jalankan ini kira-kira ada error nggak ya? Ada errornya ya, karena mahasiswa.txt-nya belum ada. Ya kan? Coba kita jalankan dulu ya. Nah, tuh ya. Dia di sini menggunakan peror ya, no such file or directory. Tidak ada data file, tidak ada data mahasiswa dalam file. Ya, errornya di part pembacaan. Ya, ini part pembacaan, fungsi read data from file, error opening file. Ya, disertai dengan statusnya apa. Ya. Oleh karena itu kita coba ini example, kita ganti namanya dengan mahasiswa. Mahasiswa ya. Nah, mahasiswa itu kita ganti dengan tadi Badu, misalnya 90, Alex, datanya misalnya 70,
Budi, misalnya datanya adalah nilainya adalah 70. Jadi dibatasi dengan pagar seperti ini. Coba kita jalankan, kita read ya. Ya, itu dia. Nama Badu dibaca dengan menggunakan app scan app ya. Yang dibaca data string dan data integer. Ingat, membaca data dua format data dengan menggunakan hscan app. Kalau satu baris app gets ya. Ya, kalau app puts itu untuk menulis satu baris teks ya. Nah, di sini kita nama string nilai integer. Kemudian kita tambah di dalam variabel nilai. Kemudian total nilai dibagi jumlah mahasiswa yang ditambah. Ya, 90 tambah 70 tambah 70. Ya, 140 ditambah dari 230 dibagi 230 dibagi 3 ya. Dapatnya 76,67 ya. Mungkin angkanya agak sulit, kita bikinnya agak lebih mudah. Misalnya 70 aja ya. Supaya nanti rata-ratanya jadi mungkin 80. Kemudian di sini 90. Nah, kalau 80 tambah 70 tambah 90 dirata-ratakan jadi angkanya 80 ya. Kita coba dijalankan. Nah, seperti itu. Nah, ini rata-ratanya. Nah, ini adalah datanya ya. Kemudian bagaimana ini kalau untuk membaca? Ya. Kalau saya ingin menambah data baru, bagaimana? Ya. Ini saya udah bikin juga programnya dengan menambahkan di sini adalah menambahkan fungsi add student data ya dengan disimpan ke dalam file apa ya. Nah, di sini saya buat programnya, contohnya di sini ya. Nah, ini dia ya. Jadi ada deklarasi dulu fungsinya. Nah, ini adalah file name-nya ya, yang akan dibaca. Ya. Kemudian total nilainya kita bikin 0 dan jumlah mahasiswa bikin 0 ya, kita belum tahu. Ya. Dan kemudian kita bertanya apakah ingin menambah data baru. Ya. Kalau data baru dimulai dibaca. Kalau tidak menambah data ya tidak dibaca ya. Jadi tidak dibuka filenya maksudnya ya. Jadi misalnya kalau dia menimbulkan yes ya. Kalau yes maka dia akan add student data. Add student data yang ini ya. Kemudian dimulai dengan file pointer. Nama filenya apa? Tadi nama file name-nya adalah mahasiswa.txt ya. Dengan mode operasi append. Nah, kemudian append, masukkan nama mahasiswanya, masukkan nilai mahasiswanya. Ya. Ini ingat ya, tanda topi ini sampai ketemu enter, sampai ketemu new line. Ya, tanda topi ini seperti ini sampai ketemu new line. Kemudian masukkan nilai mahasiswanya, angkanya berapa ya. Kemudian appprintf menambahkan data baru ke dalam file dengan batasi, ini ingat, dibatasi dengan tanda pagar ya. Saya menggunakan tanda pagar karena kita batasi dengan tanda pagar untuk membedakan nama dan nilai ya. Kemudian di close. Nah, itu untuk menambahkan data yang baru ya. Kita coba misalnya di sini mahasiswanya Badu, ada 3 mahasiswa, kita tambahkan mahasiswa satu lagi ya. Nilainya kita tambah misalnya 80 ya. Kita run. Nah, di sini ada karakter yang berbeda ya. Ini setelah saya copy ya. Setelah copy memang dia ada yang berbeda. Ini nanti kalau mau coba juga dicek lagi ya. Cuma hanya masalah karakter. Nah, dia boleh Y kecil, boleh Y besar. Ya, dalam hal ini saya pakai Y kecil.
Masukkan nama mahasiswanya. Misalnya nama mahasiswanya adalah Amir. Nilainya adalah 80. Enter. Nah, Amir nilai 80 sudah masuk, dibatasi dengan pagar. Nah, ini kenapa seperti ini? Ya, perlu diingat baik-baik ini ya. Kenapa dia bisa seperti ini? Karena tadi sebelumnya tidak ada. Saya hapus dulu ya. Jadi end of file-nya berada di sini, bukan ada di 4. Ya, tadi saya bikin di sini posisi end of file-nya. Harusnya end of file-nya berada di 4 yang kosong. Tapi kalau saya bikin di sini, maka dia akan mengisi data di sini, di baris ketiga. Coba kita jalankan ya. Amir 80. Nah, jadi begini ya. Karena end of file-nya di setelah 90, bukan di baris keempat. Kalau ini di baris keempat. Beda kalau hasilnya saya bikin di baris keempat seperti ini. Nanti dia akan menulis di bawahnya. Nah, itu akan pengaruh ya. Akan berbahaya sekali ya datanya. Makanya saya coba bikin sini. Dia end of file-nya ada di baris keempat ya. Kita run. Yes. Amir 50. Nah, dia udah baris keempat. End of file-nya udah di kelima. Ya. Jadi ini hati-hati, end of file itu pastikan dia harus sampai di baris yang baru untuk dia supaya nanti akan ditulis di yang barunya nanti di situ ya. Ya, end of file-nya coba dicek ya, posisinya dia di mana. Kalau ini di baris kelima. Jangan sampai seperti ini. Ini end of file-nya di baris keempat, di akhir 80 ya. Kalau ini di baris kelima. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Ini cara menulis ya. Kemudian gimana kalau ini mengappend ya, menambahkan. Ya, ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Gimana kalau saya baca tulis isi file dengan menggunakan struct? Ya, sebelumnya saya sudah mengajarkan mengenai penggunaan struct ya. Kita coba. Saya sudah buat contoh programnya. Nah, ini dimulai dengan deklarasi fungsi dulu ya. Deklarasi dengan struct ya. Struct itu terisi dengan nama dan nilai. Ya, nama dan nilai. Kemudian di sini kita lihat ya, pada saat dia menambahkan data baru, di sini juga sama ya, dibatasi dengan pagar ya. Semuanya saya menuliskan dengan dibatasi dengan pagar untuk membedakan data string dan data integer. Gimana saya misalnya membaca lagi data string, integer, integer. Nah, itu juga bisa ya. Kita tambahkan dengan suatu pagar ya. Ya. Nah, itu harus dicoba-coba ya. Nah, ini dia menggunakan struct ya. Struct itu isinya dari variabel mahasiswa, isinya nama dan nilai ya. Filenya sama ya, mahasiswa.txt juga. Kemudian ini adalah menunya, tambah data mahasiswa, tampilkan, hitung nilai rata-rata, dan masukkan pilihannya. Kalau misalnya tambah berarti dengan append. Kalau menampilkan berarti kita hanya membaca terus dibagi rata-ratanya berapa. Ya. Oke, sorry. Kalau menampilkan dia hanya menampilkan nama dan nilainya. Tapi kalau hitung rata-rata berarti dibaca dan dihitung rata-ratanya. Karena dia harus baca dulu ya. Nah, di sini ada read. Ya, seperti biasa, sama seperti yang tadi dulu, sama juga ya. Ya. Kita coba jalankan. Nah,
Pertama kita mau mencoba menampilkan dulu ya, nomor 2. Masukkan pilihan Anda, nomor 2. Nilai Badu 80, Alex. Nah, kalau dia nomor 2, kita lihat sini nomor 2 ya. Nomor 2, read data from file ya. Di sini ada contoh fungsinya. Read data from file, app open dengan menggunakan mode operasi R. Ya, kemudian app scan app, dia akan membaca sampai ketemu pagar. Ya, sampai ketemu pagar. Nah, jadi data string dulu sampai ketemu pagar. Setelah pagar adalah data integer. Bisa nggak? String, pagar, integer, pagar, integer. Nah, bisa juga seperti itu ya. Jadi kita kasih pembatas ya, kita kasih pembatas antara datanya. Kemudian realokasi struktur datanya ya. Kemudian menyimpan data ke dalam struktur. Realokasi itu dia menyimpan data dari file tadi ya, file yang tadi yang dibaca dari mahasiswa.txt, kemudian disimpan dalam bentuk struct ya. Struct itu namanya dan nilainya ya kan. Jadi nama yang kita ambil dari mahasiswa Badu, kemudian nilai yang kita ambil 80 ini tadi ya, dimasukkan ke dalam struct menggunakan string copy, kemudian di print. Kenapa di print? Ya, kita ingin menampilkan di dalam layar seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba lagi, kita hitung rata-ratanya ya, karena dia sudah ada di dalam struct ya. Ya, dia sudah ada di dalam struct ya, 80 70 ini sudah ada dalam struct, kita sudah bisa menghitung rata-ratanya ya. Coba kita hitung nomor 3. Nah, rata-rata nilai mahasiswa adalah 80. Ya, kita lihat itu 3 adalah calculate and display average. Calculate ya, coba kita lihat. Nah, calculate ya, dia mengkalkulasi nilai dari total nilainya. Nah, nilai total nilainya yang ini tadi ya, sudah ditambahkan. Ya, sudah ditambahkan. Kemudian di rata-rata dibagi jumlah mahasiswanya, yang terhitung adalah yang tadi sudah dihitung di sini ya, jumlah mahasiswanya adalah 4 dibagi jumlah mahasiswanya. Tipe datanya float. Kenapa float? Karena dia harus rata-rata itu kan harus pecahan. Ya. Persen 2, titik 2 itu adalah 2 angka di belakang koma ya. Jadi dia untuk bisa mengkalkulat ini harus baca dulu ya. Kalau belum baca tidak bisa dikalkulasi ya. Berarti pilihan nomor 3 ini harus bisa dijalankan setelah menampilkan data ya. Oke, sekarang kita coba tambahkan data yang baru. Misalnya di sini ya. Nah, masukkan nama mahasiswa. Nama mahasiswanya barunya adalah misalnya eh, Adi ya. Nilainya adalah 60. Kita pencet enter. Nah, sudah masuk. Dia kembali lagi ke menu utama. Nah, ini. Jadi sudah ditulis 60. Berarti di angkanya ini ada 5 mahasiswa. Dirata-ratakan. Coba kita jalankan. Rata-ratanya setelah dibaca ya. Jadi menghitung rata-rata itu harus dibaca dulu. 76,00. Nah, ya. Itu display. Kemudian ini untuk menambahkan data mahasiswa tadi add data student ya. Kemudian ini read data from yang tadi ya, from file yang tadi yang kita sudah coba demonstrasikan ya, itu dengan struct. Kemudian ini mengkalkulasi average-nya. Perlu diingat ya, menghitung rata-rata ini setelah disimpan datanya ke dalam struct. Ya, setelah disimpan ke dalam struct. Jadi setelah membaca dari file baru disimpan ke struct baru bisa dihitung rata-ratanya. Tapi kalau belum ada di dalam struct-nya, dianggap rata-ratanya itu sama dengan 0. Ya. Oke, ya kira-kira untuk hari ini
terkait dengan pemrograman dengan operasi file kita sampai hari ini. Nanti selanjutnya kita akan membahas bagaimana searching dan sorting di dalam pemrograman bahasa C ya. Sampai kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.